Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman, ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran tematik tema 8 tentang Praja Muda Karana. Subtema 1, aku anggota Pramuka Siaga, pembelajaran 3. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan kita membaca doa, kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memahami pembelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan paparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan telaah, siswa dapat mengenal dan menentukan seragam pramuka siaga dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat mengenal macam-macam sudut dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan Ayo Aplikasikan, siswa dapat menentukan nama sudut, kaki sudut, dan titik sudut dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami makna kelima sila Pancasila dengan tepat. Semoga pada kegiatan hari ini kita bisa mencapai tujuan pembelajarannya ya teman-teman. Amin. Kemarin teman-teman sudah belajar mengenai pramuka. Nah, di sekolah kita tidak ada pramuka, melainkan adanya HW atau Hizbul Waton. HW dan pramuka sama saja, sama-sama kegiatan yang diadakan di sekolah. Kegiatan pramuka atau HW dapat membentuk watak dan karakter anggotanya menjadi pribadi yang beriman kepada Allah, cinta tanah air, mandiri, dan peduli terhadap sesama. Pada kegiatan pramuka atau HW, sebagai anggota harus rajin berlatih agar menjadi anak yang memiliki watak dan karakter anak soleh-soleha. Sebagai anggota pramuka, kita harus memeriksa kelengkapan seragam. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak bagaimana sih seragam pramuka dan kelengkapannya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, teman-teman silakan diperhatikan. Ini adalah salah satu contoh seragam pramuka siaga. Di Indonesia, warna seragam pramuka berwarna coklat tua dan coklat muda. Warna tersebut digunakan para pejuang Indonesia ketika masa Perang Kemerdekaan. Di sini ada seragam pramuka siaga. Memangnya beda ya Bun seragam pramukanya? Nah, kita cari tahu nih teman-teman. Nah, ternyata di pramuka atau di HW, tingkatan pramuka berdasarkan usia ini terdiri dari sang pertama yaitu pramuka siaga, yang kedua pramuka penggalang, ketiga pramuka penegak, dan yang terakhir yaitu adalah pramuka pandega. Jadi di HW ataupun di pramuka ada 4 tingkatan. Pramuka siaga adalah tingkatan pramuka paling muda yang berumur 7-10 tahun. Seragam pramuka siaga berbeda dengan tingkat pramuka lainnya. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih bedanya dari pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega? Yuk kita cari tahu perbedaan antara seragam pramuka siaga. Nah, yang pertama untuk seragam pramuka siaga yaitu terdapat 2 kantong baju di bagian bawah baju. Yang kedua, terdapat list coklat di tepi kantong dan lengan baju. Yang ketiga, baju tidak dimasukkan ke dalam rok ataupun celana. Dan yang keempat yaitu nama dikenakan di bagian kanan di atas lipatan. Yang kelima, kepala dilindungi oleh topi berwarna coklat tua yang berlogo pramuka berwarna hijau di tengahnya. Dan yang terakhir yaitu kaos kaki dan sepatu itu harus hitam. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, seragam kelengkapan pramuka lainnya adalah setangan leher atau sering kita sebut dengan kacu. Setangan leher ini merupakan salah satu tanda umum dalam tanda pengenal gerakan pramuka Indonesia.
Yang seperti apa sih? Yuk kita cari tahu. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu gambar dari setangan leher yang bentuknya segitiga. Setangan leher berbentuk segitiga sama kaki, berwarna dasar putih yang artinya suci dan list merah berarti berani. Setangan leher untuk anak laki-laki biasa dikalungkan di bagian leher di bawah kerah baju. Sedangkan untuk anak perempuan dikalungkan di atas kerudung. Jadi ada perbedaan ya teman-teman cara pemakaian setangan leher antara laki-laki dan perempuan. Nah teman-teman, pada gambar setangan leher ini mengingatkan kita pada suatu bentuk yang disebut dengan sudut. Apa itu sudut? Ada yang tahu sudut itu apa? Oke, sudut merupakan daerah yang terbentuk oleh perpotongan dua garis lurus. Nah, jadi teman-teman, yang disebut dengan sudut itu adalah apa teman-teman? Oke, good job, yaitu daerah yang terbentuk oleh potongan dua garis lurus. Sekarang yuk kita mengenal macam-macam sudut. Kira-kira ada sudut apa aja ya? Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam sudut. Nah, sudut yang pertama yaitu adalah sudut siku-siku. Apa sih sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang berpotongan dan tegak lurus. Nama sudut siku-siku adalah AOB atau BOA. Garis AO dan OB merupakan kaki sudut, sedangkan titik O merupakan titik sudut. Nah, ini termasuk sudut siku-siku yang berbentuk dari dua garis yang berpotongan dan tegak lurus ya teman-teman. Kalau ada benda ataupun apa gambar yang tegak lurus seperti ini, berarti itu disebut sudut siku-siku. Yang kedua yaitu ada sudut lancip. Nah, sudut lancip ini lebih kecil ya teman-teman daripada sudut siku-siku. Selanjutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini sudutnya lebih ini ya, garisnya itu lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, untuk membandingkan nama-nama sudut di atas, kita dapat menjadikan sudut siku-siku sebagai patokannya. Jika sudut tersebut lebih kecil dari sudut siku-siku, maka disebut sudut apa teman-teman? Lancip. Nah, jika sudut tersebut lebih besar dari sudut siku-siku, maka disebut dengan sudut tumpul. Oke, good job teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan, kita akan tentukan nama sudut, kaki sudut, dan titik sudut pada gambar berikut. Di sini sudah ada sudut dengan nama EFG. Nah, kira-kira nama sudutnya sudut apa ya kalau bentuknya lurus seperti ini? Sudut apa teman-teman? Oke, good job, sudut siku-siku. Lalu kaki-kaki sudutnya itu disebut apa aja? Apa? Oke, ada EF dan FG. Lalu yang disebut titik sudut, dinamakan titik sudut yaitu huruf F. Oke, good job. Sekarang coba lagi. Nah, di sini ada gambar sudut HIJ. Kira-kira nama sudutnya itu sudut apa ya? Ada yang tahu? Oke, good job. Sudut tumpul. Lalu, kaki-kaki sudutnya itu ada apa aja, teman-teman? Ada HI dan IJ. Good job. Lalu terakhir, titik sudutnya itu adalah yang mana? H, I, atau J? Apa teman-teman? I. Oke, good job. Teman-teman sudah dapat membantu Bunda Nurja menentukan nama sudut, kaki sudut, dan titik sudut. Nah, teman-teman, dalam pramuka semua anggota belajar tentang makna sila Pancasila. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ini merupakan tampilan dari burung Garuda. Apa sih burung Garuda ini teman-teman? Ada yang tahu kemarin ketika di semester 1 teman-teman sudah belajar juga ya? Kita mengingat kembali. Nah, Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Burung Garuda merupakan gambaran burung elang Jawa yang gagah dan kuat.
Jumlah bulu pada lambang Garuda Pancasila merupakan kumpulan dari angka 17, 8, dan 1945 yang merupakan tanggal hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Nah teman-teman, pada bagian dadanya terdapat perisai. Kira-kira perisai yang mana ya? Ada yang tahu? Apa? Oke, yang tengah ini ya. Nah, ini adalah bentuk dari perisai. Garis hitam tebal yang melintang melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Selain itu, pada perisai juga terdapat lambang sila-sila Pancasila. Jadi, ini merupakan salah satu garis khatulistiwa yang melambangkan garis khatulistiwa. Oke teman-teman, sekarang yuk kita belajar memahami makna kelima sila Pancasila. Kira-kira maknanya apa aja ya? Nah, di sini yang pertama ada gambar bintang. Gambar bintang ini merupakan simbol sila pertama. Warna hitam melambangkan alam semesta, sedangkan bintang emas melambangkan sinar terang yang menerangi gelapnya alam semesta. Nah, teman-teman, di sini ada contoh pengamalan sila pertama. Yang pertama yaitu beribadah sesuai agama yang dianut, yang kedua menghargai orang yang berbeda agama, dan yang ketiga tolong-menolong meski berbeda-beda agama. Jadi itu adalah contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada gambar rantai emas. Nah, rantai ini merupakan simbol sila kedua Pancasila. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, dan lingkaran melambangkan perempuan yang saling terkait membentuk lingkaran. Nah, contoh pengamalan sila kedua ini yaitu diantaranya tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, yang kedua saling membantu, kerja bakti, atau memberikan bantuan kepada korban bencana. Itu adalah contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada gambar pohon beringin. Nah, gambar pohon beringin ini merupakan simbol sila ketiga Pancasila. Tudungnya menandakan perlindungan negara bagi rakyatnya. Pohon beringin memiliki akar yang menjalar kemana-mana, sehingga melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Batangnya yang kokoh menandakan kekuatan bangsa Indonesia. Lalu, contoh pengamalan sila ketiga apa aja sih teman-teman? Yang pertama, apa? Oke, mencintai negara Indonesia. Yang kedua, menjaga hubungan baik antar warga meski berbeda suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu ada gambar kepala banteng. Nah, gambar kepala banteng ini merupakan simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya bermusyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Salah satu contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah atau diskusi. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita saat musyawarah. Dan yang ketiga, menerima musyawarah dengan lapang dada. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada gambar padi dan kapas. Gambar padi dan kapas ini merupakan simbol sila kelima Pancasila yang melambangkan pangan dan sandang. Yang mana pangan dan sandang ini merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Adapun contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu yang terakhir yaitu menghormati hak orang lain. Jadi itu beberapa makna dari sila Pancasila dan beberapa pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman, tidak hanya ini saja, masih banyak contoh pengamalan sila yang lainnya. Warna dasar putih untuk sila ketiga dan kelima ini memiliki makna suci. Sementara warna dasar merah untuk sila kedua dan keempat ini memiliki
makna berani. Pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu apa teman-teman? Oke, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetap satu. Oke, jadi teman-teman di pramuka ataupun di HW kita di sini belajar juga tentang pengamalan sila, lalu makna-makna dari gambar ataupun dari warna-warna yang terdapat pada sila Pancasila. Nah, teman-teman, seragam memudahkan kita mengenali anggota pramuka atau HW. Begitu juga seorang muslim. Orang muslim dapat dikenali dengan pakaian yang dipakainya. Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat. Dengan demikian, kita mudah dikenali sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuan dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Dengan demikian, mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Semoga kita di sini sebagai orang-orang muslim bisa menjaga atau menutup aurat kita ya, teman-teman ya. Baik, nah teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika nanti ada yang masih kurang jelas, silakan teman-teman untuk WhatsApp ke wali kelasnya masing-masing. Untuk tugas, insya Allah nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp grup ya teman-teman. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Cukup sekian dari Bunda Nurja, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.